mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah mencurahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Ya, banyak gak nikmat yang Allah beri? Nggak terhitung. Bisa melihat aja nikmat yang tidak bisa dibeli. Ya, ada nggak orang bisa beli nikmat melihat? Tanyalah sama orang yang buta. Orang yang buta itu kalau seandainya mereka bisa membeli nikmat melihat, mungkin mereka akan mengumpulkan semua uang untuk bisa melihat nikmat untuk membeli nikmat melihat. Tapi nikmat melihat ini tidak bisa dibeli. Nikmat bernafas, oksigen yang kita nafas, yang kita hirup keluar masuk. Jadi banyak sekali nikmat Allah. Tidak terhitung. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Alif. Nikmat tidur pun, ya, itu adalah nikmat yang tidak terhitung. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang tidak bisa tidur. Ada nggak orang yang nggak bisa tidur? Apa nama penyakitnya? Nikmat yang tidak bisa tidur itu apa nama penyakitnya? Amnesia. Amnesia itu lupa. Insomnia. Wah, itu yang tidur tadi yang bisa jawab. Insomnia, ya, luar biasa. Imam Syafi'inya kelas Zubair. Tidur aja bisa jawab. Makanya saking banyaknya nikmat yang Allah berikan tidak terhitung, karenanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung nikmatnya. Sebab kita tidak akan bisa menghitungnya, akan tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan dua perkara sekaligus. Pertama perkara janji, dan kedua perkara ancaman. Janji kebaikan bagi yang mensyukuri nikmat, perkara ancaman bagi yang mengkufuri nikmat. Imam As-Sa'di dalam kitabnya, ya, Taisirul Karimur Rahman, menuliskan bahwa makna syukur adalah pengakuan hati terhadap nikmat Allah dan pemujaan terhadap Allah dengan nikmat tersebut, serta membelanjakannya dalam keridhaannya, sementara kufur adalah sebaliknya. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban. Syukur bukan hanya diucapkan, tetapi dapat dibuktikan dengan perbuatan. Mengkufuri nikmat Allah adalah kemaksiatan. Kemaksiatan adalah perbuatan dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya seorang hamba itu dapat terhalang rezekinya karena dosa yang menimpanya. Jadi kalau ada di antara kita, ya, susah mendapatkan rezeki, bisa jadi karena kita sering bermaksiat atau berdosa. Ya, mensyukuri nikmat Allah adalah pintu untuk penambahan nikmat tersebut. Tatkala kalimat yang dikecap diungkapkan dengan rasa syukur, maka Allah akan tambah keberkahan di dalamnya. Keberkahan yang berlimpah yang tidak terputus, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keharmonisan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nikmat belajar, ya, nikmat berteman, ya, nikmat makan, nikmat mandi. Ada nggak orang yang tidak bisa mandi? Ada. Kalau dia mandi, kulitnya langsung gatal-gatal. Kalau dia mandi, kulitnya langsung merah-merah. Apa namanya? Bentol-bentol. Ternyata dia alergi air, alergi rasa dingin. Nah, makanya bersyukur kita bisa mandi, bisa mencuci muka kita, bisa kumur-kumur, ya. Nah, makanya kita tidak boleh apa? Rakus. Ya, tidak boleh ciri-ciri orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu, selain dia merasa cukup terhadap nikmat yang telah Allah berikan, pasti dia tidak akan rakus. Dia juga akan menjaga nikmat yang sudah diberikan. Contoh, ya, kalian sudah diberikan buku, sudah Allah berikan, ya, buku tulis, buku paket. Nah,
cara kalian mensyukurinya yaitu dengan menjaganya. Tidak rakus, tidak ngambil punya temannya. Ini nggak boleh. Kan? Nah, ini ada kisah. Kisah siapa? Kisah sahabatnya Nabi Isa alaihissalam yang memiliki sifat rakus alias Nabi Isa alaihissalam pernah melakukan sebuah perjalanan bersama seorang sahabatnya. Beliau membawa 3 buah roti sebagai bekal. Di tengah perjalanan mereka beristirahat di tepi sungai. Kemudian dimakanlah roti tersebut. 1 buah untuk Nabi Isa, 1 buah untuk sahabatnya, tersisa 1 buah roti lagi untuk disimpan. Selepas menikmati roti tersebut, Nabi Isa alaihissalam pergi ke sungai untuk minum. Setelah kembali lagi, beliau mendapati 1 buah sisa roti tersebut sudah tidak ada lagi. Beliau bertanya kepada sahabatnya, siapa yang mengambil roti tadi? Sahabat itu menjawab, tidak tahu. Nabi Isa alaihissalam memutuskan untuk mengajak sahabatnya untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan seekor rusa. Mereka lalu menangkap rusa tersebut dan menyembelihnya. Rusa tersebut mereka bakar dan makan. Setelah makan, Nabi Isa mengumpulkan kembali tulang belulang rusa itu dan berdoa kepada Allah agar ia hidupkan kembali. Nabi Isa menunjuk tulang itu dan berkata, hiduplah kembali atas izin Allah. Rusa itu tiba-tiba hidup lagi. Nabi Isa bertanya kepada sahabatnya, demi Allah yang telah memperlihatkan kekuasaannya di depanmu, siapa yang mengambil sisa roti tadi? Sahabat itu tetap menjawab, tidak tahu. Akhirnya Nabi Isa mengambil tanah merah dan menggumpalnya menjadi 3 bagian. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba gumpalan tanah tersebut menjadi emas. Nabi Isa membagikan gumpalan emas tersebut, 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk sahabatnya, dan 1 lagi untuk orang yang mengambil roti. Tiba-tiba sahabat itu mengakui kalau dirinya yang mengambil roti tersebut. Nabi Isa pun memberikan 3 gumpalan emas tersebut kepada sahabatnya dan meninggalkannya. Sahabat itu berjalan pulang sendirian. Di perjalanan pulang dia bertemu dengan 2 orang perampok. Lantas memintanya untuk menyerahkan emas yang dia miliki. Sahabat itu bernegosiasi kepada 2 perampok tersebut agar emasnya dibagi 3. Mereka pun menyetujui. Mereka pun berjalan bersama. Matahari semakin naik, suasana hari sangat panas. Mereka merasa lapar dan haus. Diutuslah salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Pergilah salah seorang dari mereka. Sampai di pasar, dia berpikir, kenapa tidak saya ambil semua emas itu? Lalu pikiran jahat bekerja agar dia bisa menghabisi kawannya. Makanan yang sudah dia beli dimasukkan ke dalamnya racun yang mematikan. Di tempat lain, 2 orang yang sedang menunggu juga berpikir yang sama. Emas itu bisa mereka bagi berdua. Maka rencana pembunuhan pun terjadi. Ketika yang berbelanja kembali, tiba-tiba 2 orang yang menunggu langsung membunuhnya. Mereka berdua tertawa bangga. Emas yang ada akan segera dibagi menjadi 2. Mereka sudah lapar, mereka pun langsung memakan makanan yang sudah diisi dengan racun oleh kawan mereka yang sudah mereka bunuh. Sehabis makan, mereka pun mati menyusul temannya. Nabi Isa alaihissalam berjalan ke hutan bersama sahabatnya yang lain. Lalu menemukan jasad ketiga orang tersebut. Beliau pun mengetahui sebab kematiannya. Beliau berkata kepada sahabatnya, inilah dunia, maka berhati-hatilah dengannya. Nah, ini akibat rakus, ya. Makanya jangan rakus. Wallahu a'lam bishawab.